Nah, mungkin bagi masyarakat yang biasa melintas di situ, identiknya tuh yang Cat Duko, Pak. Kan banyak di Iya, situ. betul. Apa cuma Cat Duko doang, Pak, yang ada di Senen, Pak? Kalau mau ke Senen itu kan, mau ke Pasar Poncol, mau ngecat Duko atau mau nyari buku bekas, itu kesannya di Senen ada semuanya. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, jumpa lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini ada yang berbeda. Kalau sebelumnya J Podcast menghadirkan pejabat di tingkat kota administrasi, mulai dari Pak Wali, Pak Wakil, Pak Seko, Pak Asisten. Kali ini kita akan berbincang dengan perwakilan dari pejabat di wilayah. Karena J Podcast kita tayang setiap hari Senin, maka kita mulai dengan Camat Senen. Selamat datang Pak Roni Jarbiko, Ya, Camat Senen. Pagi. Pak Camat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Itu yang paling penting Pak sekarang Pak. Oke Pak, kita mulai ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Camat Senen. Mungkin orang banyak yang belum tahu nih. Batas wilayah Senen tuh dari mana sampai mana Pak? Oh iya, memang kalau kita lihat Senen, batas wilayahnya agak-agak tipis ya kalau orang lihat. Mungkin kalau kita lihat dari sisi selatan itu kita berbatasan dengan Matraman ya, mungkin tahu flyover yang ada. Iya. Lalu dari sisi utara kita berbatasan dengan Sawah Besar. Sawah Besar, Iya. Departemen Keuangan. Lalu sisi timur yang enak ini sisi timur sama sisi barat kita agak mudah dibatasi itu ya. Kalau dari sisi baratnya kita dibatasi oleh Kali Ciliwung dengan Kecamatan Menteng. Lalu sisi timurnya kita berbatasan dengan Kecamatan Johar Baru, jadi rel kereta, jadi batas yang jelas ya. Oh, dengan rel kereta dan Kali Ciliwung gitu Kali ya. Ciliwung, Di luar betul. itu berarti udah bukan Kecamatan Senen. Betul. Berapa kelurahan Pak Kecamatan Kita Senen? ada Pak? 6 kelurahan. Apa aja tuh Pak? Kelurahan kita dari ujung ya, kita Iya. Kelurahan Kenari, Kelurahan Kuitang, Kelurahan Paseban, Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen sendiri, lalu Kelurahan Bungur ya. 6 kelurahan kita. 6 kelurahan dengan kalau jumlah penduduknya berapa Pak Senen Pak? Kita kalau jumlah penduduk kita tuh ada 129.009 jiwa dengan 41.816 kakak. 109.000 jiwa, 40.000, lumayan lah ya Pak. Lumayan. Nggak terbilang padat, tapi ya cukup besar juga jumlahnya. Pak Roni sendiri udah berapa lama Pak jadi camat di Senen? Saya hampir 3 tahun ya jadi camat di Senen ini. Oke, kalau udah 3 tahun kan berarti Bapak udah cukup mengenali ya, karakteristik wilayah Senen itu seperti apa sih Pak? Yang jadi kekhasan Senen itu Pak? Senen ini kalau dibilang khas-khas ya, cuma kalau kita berbicara sejarahnya, mungkin orang-orang mengenal Senen ini sebagai pusat perekonomian dulu. Oke. Yang namanya Pasar Senen, Planet Senen, Iya. gitu, merupakan bagian dari perekonomian lah, baik dari zaman Belanda atau Jakarta Tempo dulu, gitu. Secara otomatis sebagian besar masyarakatnya mungkin berdagang kalau boleh saya katakan, berbisnis. Ditambah juga ada pusat-pusat perekonomian seperti perkantoran, rumah sakit, itu banyak ada di Kecamatan Senen. Memang lebih cenderung ke ekonomi ya Pak. Ekonomi. Oke, dengan begitu berarti potensi ekonominya cukup besar ya Pak Lumayan masyarakat. besar, ditambah juga ada titik-titik sejarah yang ada di wilayah Kecamatan Senen. Apa aja Pak yang titik-titik bersejarah di Kecamatan Senen itu Pak? Saat ini ada 3 museum ya yang ada di Kecamatan Senen itu. Museum Muhammad Husni Tamrin, Museum Sumpah Pemuda, dan Stovia. Dan itu benar-benar kalau boleh saya katakan titik awal sejarah bangsa itu ada di Kecamatan Senen. Kalau Stovia yang sekarang jadi RSCM ya Pak? UI. Dekat RSCM. Oh yang Dekat RSPAD. Oh situ, itu Stovia. ya Stovia awal mulanya di situ Yang ya. Sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran dulu asli ya. awal. Sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional. Museum Stovia. Oh namanya Museum Stovia, oke. Oh di situ. Nah kalau lihat daerah situ kan ada RSPAD, terus kemudian banyak markas-markas. Memang apa namanya pusat militer zaman dulu sepertinya memang di wilayah Senen ya Pak? Sepertinya ya, karena sebagian besar wilayah Senen itu ada beberapa fasilitas militer. Iya.
Ya, ini yang Sohib Jakus mungkin perlu tahu ya. Jadi di Kecamatan Senen itu sekarang ada markas Brimob, ada beberapa markas militer lainnya karena memang di zaman Belanda dulu salah satu pusat militer itu adanya di Senen dan pertempuran cukup hebat terjadi di sekitar Senen pada saat pasca kemerdekaan. Itu yang tersisa sampai sekarang ya Pak, masih ada beberapa situs-situs bersejarah. Ya. Oke, kemudian kita selain ada itu juga ada stasiun Senen. Ya. Dan kalau dulu terminalnya masih ada nggak tuh Pak? Terminal masih ada kita. Oh masih ada terminal. Berarti kan itu jadi salah satu simpul transportasi ya Pak di Jakarta Pusat khususnya. Permasalahannya apa aja tuh Pak dengan adanya pasar, ada terminal, ada stasiun yang sering dihadapi seperti apa Pak? Memang permasalahan yang pasti dan umum mungkin pada saat ada pusat perekonomian itu biasanya ada kaki lima, parkir liar, lalu mungkin kriminal mungkin ada lah ya. Nah, makanya kita coba dengan program penataan kawasan yang kita majukan malah kawasan Senen ini. Kan kemarin sudah branding dulu, ikonik dengan simpang limanya. Sekarang kita coba kita atur lagi kawasan Senen itu. Bagaimana pusat perekonomian nyambung dengan terminal, nyambung dengan stasiun. Nah itu kita coba. Ditambah di situ ada Taman HKSN. Taman HKSN. Ruang terbuka buat masyarakat, ruang ketiga. Surplace kalau kata orang kan begitu ya sekarang. Nah itu kita coba kembangkan, kita majukan sebagai penataan kawasan di wilayah Kecamatan Senen. Lokasinya di mana Pak Taman HKSN Pak? Taman HKSN itu dekat GOR ya. Kalau dulu kita kenalnya Planet Senen ya. Oke, Planet Senen. Planet Senen. Iya. Jadi stasiun, GOR, Planet, Taman HKSN. Oh di situ. Dulu kan terkenal banyak copet, sekarang masih ada nggak Pak copetnya Pak? Sekarang alhamdulillah kita juga ada piket. Mungkin juga dulu terkenal dengan pasar bekasnya. Kita coba rapikan, kita piket dari Satpol. 3 pilar ini kita kedepankan. Alhamdulillah sekarang udah berkurang. Oke. Terus kalau nggak salah dekat situ yang juga lumayan terkenal tuh ada sentra makanan Minang, Kapau ya Pak, betul ya Pak? Betul. Nah itu sekarang kayaknya makin rapi ya Pak. Alhamdulillah. Suka makan di situ juga Pak Camat? Oh suka. Oke. Selain itu gini. Kalau kita melintas tadi batas wilayah Kecamatan Senen Bapak udah sebut mulai dari arah Matraman ya. Jadi melintasi Jalan Salemba, Jalan Keramat. Nah mungkin bagi masyarakat yang biasa melintas di situ identiknya tuh Cap Duko Pak, kan banyak di situ. Betul. Apa cuma Cap Duko doang Pak yang ada di Senen Pak di wilayah situ? Iya, Cap Duko ya termasuk buku-buku ya kali ya. Oh ada. Nah, ada positifnya juga gitu ya, berimbang lah. Tapi kalau Cap Duko itu dia mengecatnya di pinggir jalan atau gimana tuh Pak? Mengganggu lalu lintas nggak? Memang Cap Duko ini jadi ada kesan kalau mau ke Senen itu kan mau ke Pasar Poncol, mau ngecat Duko atau mau nyari buku bekas itu kesannya di Senen ada semuanya gitu kan. Nah yang Cat Duko ini termasuk bagian dari permasalahan yang ada. Kemarin kita coba komunikasikan bagaimana caranya mereka rapi. Malah dulu itu sempat mereka kita siapkan seragam ya. Jadi tidak perlu masang pelang. Jadi orang melihat dari jauh seragamnya warna hijau, oh itu ternyata Cat Duko. Nah alhamdulillah kemarin kita sosialisasikan mereka lebih banyak ke dalam sekarang untuk ngecat. Jadi nggak memakan badan jalan ya Pak? Nggak terlalu memakan badan jalan. Oke, itu salah satu pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan. Betul. Terus kalau kita biasa melintas juga Pak, biasanya hari Minggu itu suka ada keramaian dekat Gunung Agung itu ada apa ya Pak? Keramaian dekat. Oh iya, itu juga salah satu kalau boleh kita bilang wisata religi lah ya. Oh, wisata religi. Di situ ada makam keramat Habib Ali Al-Habsyi ya. Nah, itu memang setiap minggu ada pengajian yang luar biasa dan itu merupakan suatu potensi juga buat masyarakat di sekelilingnya, membawa berkah buat masyarakat di sekelilingnya. Jadi kita juga coba kita kerjasama dengan pengurus makam dan masjid bagaimana caranya menata parkirnya. Cuma memang ini ada kita coba koordinasikan masalah pedagang ya yang mungkin agak jadi kendala, tapi alhamdulillah sekarang orang untuk melintas tetap bisa. Oke. Dengan adanya pandemi gimana Pak? Itu ada perlakuan khusus nggak Pak untuk keramaian-keramaian di lokasi seperti itu Pak?
tetap kita jalankan sesuai SOP ya. Prokes kita mainkan, alhamdulillah dari pihak masjidnya, dari pihak makamnya mau bekerja sama. Jadi apa yang diarahkan oleh pemerintah mereka mau melakukan. Oh gitu. Berarti memang dibutuhkan kolaborasi ya Pak dengan masyarakat itu sendiri. Kalau tantangannya jadi camat Senen apa sih Pak? Tantangannya Yang tantangannya karena saya baru di Senen waktu itu kali Gimana tuh Pak? Pada misalnya contohnya pada saat vaksin awal-awal atau pada saat terjadi wabah COVID ini ada pro kontra atau permasalahan jalan atau kios seperti kios binaan yang seperti JP. Tapi alhamdulillah bisa kita lalui sama-sama bareng-bareng dan terus kita bawa pemikiran mereka ke depan. Bagaimana caranya sesuatu yang sudah ada ini kita timbulkan menjadi ikon dan branded kalau bahasa saya. Pada saat orang berbicara tentang Senen, yang terbayang itu bukan sesuatu yang negatif lagi, seperti banyak copet, jalan macet karena pakaian beras, tapi terbayang saya akan mencari buku, oh ada di pasar Kenari. Saya akan mencari sesuatu barang, oh ada di pasar Poncol. Saya mau makan padang yang enak, oh ada di Kapau. Jadi sesuatu yang positif Senen itu kita ubah. Oh gitu. Iya, berarti lebih menonjolkan potensi-potensi yang ada Potensi yang ada. Oke, makasih Camat. Kemudian Pak Camat tadi bilang sudah 3 tahun di Kecamatan Senen. Kalau boleh tahu sebelumnya di mana Pak? Boleh diceritain nggak Pak perjalanan karir Bapak sampai akhirnya sekarang di posisi Camat Senen Pak? Iya, kalau perjalanan posisi, kalau boleh saya bilang, saya lebih banyak besar di Jakarta Utara ya. Oke, iya. Dulu saya sempat lurah di 5 wilayah di Jakarta Utara. Kebetulan daerah basah. Waduh. Jadi orang berebut nih daerah basah. Alhamdulillah saya dipercaya. Basah karena banjir rob atau basah apa? Gitu loh. Jadi banjir rob, lalu setelah genangan hujan tergenang. Di mana aja Pak? Saya sempat jadi lurah di Kapuk Muara, Penjaringan, Kamal Muara, Pademangan Barat, Kebon Bawang ya. Nah, terakhir saya dipercaya jadi Kepala Satpol PP Jakarta Utara. Oke. Nah, setelah jadi Satpol PP Jakarta Utara, lalu dimutasi ke Jakarta Pusat menjadi Camat Senen. Berarti dari Lurah, kemudian Kasatpol Jakarta Utara. Iya. Jadi kalau camatnya di Senen ya Pak, di Jakarta Pusat. Di Utara malah belum pernah camat Pak. Belum. Oke. Nah, Bapak bisa dibilang punya pengalaman banyak di Jakarta Utara. Perbedaannya apa Pak antara Utara dengan Pusat? Mana yang lebih menantang nih Pak? Semuanya punya karakteristik sendiri ya, tantangannya beda-beda kalau boleh saya bilang. Iya. Tapi mungkin dari segi ekonomi, Pusat ini boleh saya katakan menengah. Ya, kalau di Utara itu dia agak bawah. Gimana ya? Bawah, menengah, ada semua gitu. Gitu. Ya. Ada semua gitu. Iya. Oke. Kemudian ngomongin yang lebih nyantai nih Pak, soal keseharian. Pak Camat kalau ya sebagai camat kan punya aktivitas yang ya padat ya, kemudian harus ketemu warga. Mungkin yang saya tahu juga jam kerjanya lurah dan camat ini kan nggak kenal jam kerja nih, bisa kapanpun. Nah, di sela-sela waktu kerja tersebut, apa Pak aktivitas atau hobi yang biasa Bapak lakukan? Kalau hobi sebenarnya saya renang sama basket ya. Dulu itu masih sempat kita sisihkan waktu main, dan sekarang kemarin kita coba sama warga. Olahraga apa sih? Sambil merangkul, sambil kita olahraga juga. Oh gitu. Cuma ya tetap agak dikurangin porsinya sekarang ya, beda ya dibanding dulu. Karena pandemi tapi hobinya memang sportif banget Pak, basket sama renang. Iya. Biasa di mana Pak kalau renang atau basket? Kalau dulu renang kita kan di gor ya. Kalau basket biasanya kita ada tempat kumpul sama teman-teman pegawai juga, kadang ada warga. Kebetulan di Senen itu ada fasilitas militer. Ya kebetulan sarana olahraganya lengkap, jadi kita bisa main di situ. Oh, di mana tuh Pak? Di Bungur ya. Boleh dong kita diajak-ajak Pak. Boleh. Siap Pak Camat. Oke, selain
olahraga, mungkin ada aktivitas lain Pak yang biasa dilakukan? Saya pikir saya lebih cenderung kalau ada itu kumpul ya, kumpul sama warga. Kalau anak muda sekarang bilang nongki lah ya. Wis, mantap. Tapi Nongki. tetap di wilayah. Oke. Gitu, kita ngobrol, silaturahmi, tapi sambil gali potensi atau kita sambil mencari tahu permasalahan yang ada di wilayah. Iya. Keluarga protes nggak Pak dengan itu Bapak punya aktivitas padat, lebih banyak di wilayah, itu gimana Pak supaya bisa menyeimbangkan waktu antara kesibukan sebagai pamong juga dengan sebagai seorang kepala keluarga gitu Pak? Ya, alhamdulillah kebetulan istri ngerti ya, dari zaman saya lurah beliau sudah paham. Tapi tetap pada saat waktu-waktu tertentu saya luangkan waktu jalan bersama keluarga, atau pada saat malam tertentu bisa pulang cepat, atau dalam waktu tertentu tidak ada kegiatan, saya coba komunikasi, kumpul sama anak-anak, makan bareng, kita bicara, ngobrol permasalahannya. Jadi tetap keluarga tidak dinomorduakan ya Pak? Tetap kita utama. Iya, siap. Mungkin selain itu kira-kira bagi pemirsa yang belum tahu, suka duka jadi camat itu seperti apa Pak? Yang mungkin paling membekas Bapak tadi jadi lurah di 5 wilayah, kemudian sekarang jadi camat Senen, ada nggak pengalaman yang sampai sekarang, oh ini nih yang paling memorable gitu, apa tuh Pak? Kalau dibilang yang berbekas itu malah jadi suatu cerita manis buat saya gitu ya. Dan itu jadi menambah saudara dan tali silaturahmi saya, malah saya bilang gitu. Pada saat misalnya bertugas terjadi banjir, yang ada malah saya nambah temen, nambah saudara. Atau pada saat saya diprotes dan sempat mereka seperti demo ke kelurahan, malah jadi tambah temen ya, jadi tambah saudara. Kalau bahasa kita tuh, kita dapat tempat ngopi baru nih, tempat nongkrong baru nih, ketemu teman baru nih, ketemu saudara baru, seperti itu. Gitu. Tapi sempat di demo gitu, di demo warga gitu, pernah juga Pak? Kita pernah waktu itu pada saat awal-awal pandemi ya, mereka warga waktu itu mungkin belum paham mengenai swab, antigen. Pada saat itu kita coba di Senen. Mungkin Senen duluan kali ya dibanding kecamatan lain, karena saya berpikir yang kita hadapi ini nggak kelihatan. Kenapa nggak kita duluan yang nyerang? Nah, kita bikin program waktu itu rapid di setiap kelurahan. Muncullah pro kontra. Jadi sempat ada keramaian lah saat itu. Diprotes, nggak terima ini. Tapi seiring berjalannya waktu, pemahaman lalu sosialisasi masuk, alhamdulillah bisa paham. Jadi memang perlu pendekatan khusus ya Pak. Oke deh, Pak Camat, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Pak Camat untuk warga Senen atau warga Jakarta Pusat secara umum, pesan-pesan dan ya apa yang mau Bapak sampaikan gitu Pak untuk warga Bapak? Mungkin ini ya, saya hanya berharap masyarakat paham, kalau boleh saya katakan, untuk mencari tahu sesuatu itu jangan sepihak. Pahami, dalami, bertanya seperti apa. Jadi tidak terlalu terbanyak termakan isu. Dan yakin setiap daerah itu punya potensi, tinggal kita mau menggali atau tidak. Saya pikir itu. Oke, Sohib Jakpus, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Camat Senen, Bapak Roni Jarpiko. Beliau menceritakan kesehariannya, menceritakan mengenai potensi-potensi di Kecamatan Senen, dan terakhir beliau berpesan kepada khususnya warga Senen dan warga Jakarta Pusat untuk tidak mudah termakan isu, terprovokasi gitu ya di era digital seperti sekarang. Kita perlu punya pemahaman literasi digital yang baik. Oleh karena itu, tetap saksikan J Podcast untuk menyaksikan bincang-bincang berikutnya dengan narasumber berbeda yang bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terakhir, sekali lagi terima kasih Pak Roni atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Pak. Oke. Terima kasih Sohib Jakpus sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.